Shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia renungan siang saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara kali ini akan didoakan. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Tuhan berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu, dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya rencana kami pada siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Permudahlah jalan rejeki kami dan keluarga kami Tuhan, bagi anak-anak kami yang ingin bekerja, yang sedang interview kerja, mencari pekerjaan dan jemaat kami yang sedang dalam proses mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberi kemenangan dan jalan terbaik. Terima kasih atas penyertaan yang selalu Tuhan turunkan bagi kami, dan terima kasih Tuhan atas rencana indah yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Bukalah pikiran dan hati kami karena kami akan mendengarkan doa siang saat ini. Dan ubahlah diri kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah berjuang dalam doa dan iman. Dan pembacaan ayat emas Alkitab untuk renungan kita hari ini terambil dari kitab Keluaran 17 ayat 9 berkata, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, pendengar saudara rohani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Para petugas kebun binatang yang menangani ular selalu akan mengatakan kepada Anda, agar jangan sekali-kali menangkap ular dengan memegang ekornya. Apabila itu terjadi, maka dalam sekejap ular itu akan membelit dan membenamkan taringnya di tangan Anda. Cara yang tepat untuk mengendalikan ular adalah dengan memegang kepalanya. Mohon jangan mencoba hal ini di rumah. Namun, Allah justru meminta Musa supaya memegang ular pada ekornya. Musa, yang telah berpengalaman menghadapi berbagai jenis ular di gurun Midian, tentu tahu bahwa cara itu sangat tidak bijaksana. Apa yang ingin Allah ajarkan kepada Musa? Allah ingin Musa menyadari kekuasaannya dan bersedia dipakai sebagai utusannya. Pada dasarnya, hanya ada sedikit perbedaan antara melempar tongkat ke tanah dan memegang ular pada ekornya. Keduanya merupakan tindak ketaatan kepada Tuhan. Pelajaran yang dapat diambil adalah Allah mampu menggunakan apapun yang Dia inginkan untuk menyampaikan pesannya kepada manusia melalui Musa. Apa yang ada di tangan kita? Dalam beberapa hal, hidup kita berada di tangan kita. Kita dapat memilih untuk menghamburkan setiap jam, hari, minggu, bulan, dan tahun demi kepentingan kita sendiri atau memilih untuk hidup dalam ketaatan yang akan berguna bagi Allah yang Maha Kuasa.
Kita akan heran saat menyaksikan betapa banyaknya hal yang Tuhan sempurnakan dalam diri kita dan melalui kita, apabila kita taat melakukan kehendak-Nya. Apa yang ada di tangan Anda? Panggilan Allah untuk suatu tugas mencakup kekuatan yang Dia berikan demi menyelesaikan tugas itu. Ketika tangan terangkat membawa kemenangan. Ayat renungan. Keluaran 17 ayat 9 berkata, kata Musa kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu majulah berperang melawan Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Pendahuluan, setiap manusia pasti menghadapi peperangan dalam hidup, entah itu perjuangan dalam keluarga, pertarungan di tempat kerja, tantangan dalam pelayanan, atau bahkan pertempuran dalam batin dan iman. Di tengah semua itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyediakan strategi ilahi agar kita keluar sebagai pemenang. Ayat hari ini membawa kita pada kisah pertempuran antara Israel dan bangsa Amalek. Musa berkata kepada Yosua untuk memilih orang-orang dan berperang. Sedangkan Musa sendiri akan berdiri di atas bukit, bukan dengan pedang, tetapi dengan tongkat Allah di tangannya. Ini bukan hanya kisah militer, ini adalah pelajaran rohani tentang posisi kita saat menghadapi tantangan. Tongkat Allah simbol kuasa rohani. Tongkat yang dipegang Musa bukanlah tongkat biasa. Itu adalah tongkat yang sama yang ia pakai untuk membelah Laut Teberau. Tongkat itu adalah lambang kehadiran dan kuasa Allah. Ketika Musa mengangkat tongkat itu ke langit, itu adalah tanda ia bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dalam hidup kita pun memerlukan tongkat rohani, bukan dalam bentuk benda, tetapi dalam bentuk sikap hati yang berserah, doa yang sungguh-sungguh, kepercayaan yang utuh, dan iman yang tidak tergoyahkan. Contoh kehidupan sehari-hari, bayangkan seseorang yang menghadapi tekanan dalam pekerjaannya. Tekanan target yang tinggi, rekan kerja yang tidak suportif, bahkan ancaman kehilangan pekerjaan. Jika ia hanya mengandalkan kekuatan dan kepintarannya sendiri, maka cepat atau lambat ia akan menyerah. Tetapi jika ia mengambil waktu setiap hari untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan menyerahkan pekerjaannya kepada Allah, maka ia sedang mengangkat tongkat rohaninya, dan disitulah kemenangannya mulai terbangun. Kisah inspiratif. Ada seorang ibu yang selama bertahun-tahun berdoa untuk pertobatan suaminya yang keras dan tidak mengenal Tuhan. Setiap malam sebelum tidur, ia berlutut dan menangis dalam doa. Ia tidak memaksakan kehendaknya kepada suaminya, ia hanya terus mengangkat tangan dalam doa seperti Musa di atas bukit. Setelah bertahun-tahun, saat sang suami mengalami krisis hidup karena sakit berat, ia mulai membuka hatinya kepada Tuhan. Akhirnya ia menerima Kristus, dan bahkan menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Kemenangan itu datang bukan karena perdebatan, tapi karena tangan yang terangkat dalam iman. Kemenangan ditentukan di atas bukit. Perhatikan bahwa kemenangan Israel bukan ditentukan semata-mata oleh Yosua dan tentaranya yang berada di medan perang, tapi oleh Musa yang berdiri di atas bukit. Ketika tangannya terangkat, Israel menang. Ketika tangannya turun, Amalek mengalahkan mereka. Artinya, seringkali kemenangan dalam hidup tidak ditentukan oleh usaha kita yang kelihatan, tetapi oleh kekuatan rohani yang tidak kelihatan. Kita bisa melakukan segala hal dengan strategi dan kecerdasan, tapi tanpa kuasa doa dan penyerahan diri kepada Tuhan, maka kita bisa kelelahan dan kalah. Berjuang bersama Tuhan, Yosua tetap maju berperang. Ia tidak pasif. Ini mengajarkan bahwa kita tetap harus melakukan bagian kita. Kita harus bekerja, berusaha, dan bertanggung jawab. Tapi keberhasilan akhir berasal dari campur tangan Tuhan. Maka jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri.
Banyak orang mengalami frustrasi karena merasa usahanya sia-sia. Tapi mari kita refleksi, sudahkah kita memanggil Tuhan dan melibatkan Dia dalam segala hal? Apakah kita sudah menaikkan tangan dalam doa? Atau kita terlalu sibuk berlari tanpa sempat berlutut? Kolaborasi Musa, Harun dan Hur. Menarik bahwa saat Musa lelah dan tangannya mulai turun, Harun dan Hur mendekatinya dan menopang tangannya agar tetap terangkat. Ini adalah gambaran dari komunitas rohani. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Bahkan Musa pun memerlukan pertolongan. Begitu pula dalam hidup kita. Kita butuh saudara seiman, teman pelayanan, sahabat doa, yang menopang kita saat kita lelah, saat kita jatuh, saat kita kehilangan semangat. Jangan biarkan diri kita sendirian. Kita perlu saling menopang. Prinsip rohani dari Bukit Musa. Ada 3 pelajaran penting dari Musa yang berdiri di atas bukit. Pertama, posisi rohani menentukan kemenangan jasmani. Kedua, penyerahan diri lebih kuat dari kekuatan fisik. Ketiga, komunitas iman membawa kekuatan saat kita lemah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkannya dengan menjadikan doa sebagai prioritas, membangun persekutuan yang sehat, dan tidak menyerah saat proses terasa berat. Dimensi rohani dalam perjuangan jasmani. Ketika kita melihat kisah di Keluaran 17 ayat 9 ini lebih dalam, kita akan menemukan bahwa Allah sedang mengajar umatnya satu prinsip kehidupan yang sangat mendasar, bahwa setiap pertarungan fisik sebenarnya adalah cerminan dari pergumulan rohani. Musa tidak turun langsung ke medan tempur, tapi ia tahu bahwa kemenangannya tidak cukup hanya dengan kehadiran pasukan, tetapi harus didukung oleh kehadiran Tuhan. Seringkali kita jatuh ke dalam jebakan berpikir bahwa semua dapat diselesaikan dengan kemampuan sendiri. Kita merancang strategi, membuat target, menyusun agenda, tapi kita lupa satu hal, bahwa tanpa pertolongan Tuhan, maka semua upaya itu seperti membangun rumah di atas pasir. Perhatikan juga bahwa Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita." Ini bukan perintah biasa, tapi ini menggambarkan pentingnya memilih orang yang tepat untuk bekerja bersama dalam perjuangan. Artinya, dalam peperangan hidup ini, kita harus mengelilingi diri dengan orang-orang yang sehati dan sepikir, yang percaya akan kuasa Tuhan, yang bersedia berkorban, dan yang mau tunduk di bawah pimpinan Tuhan. Banyak pertempuran rohani dalam hidup kita gagal, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tetapi karena kita memilih bersekutu dengan orang yang salah. Kita membuka pintu bagi pengaruh yang tidak membangun iman. Kita berjalan bersama mereka yang hanya mengejar hal-hal duniawi. Padahal, untuk memenangkan peperangan hidup, kita perlu orang-orang yang bersedia berdoa bersama, menopang tangan kita saat kita mulai lemah, dan meneguhkan hati kita saat kita mulai ragu. Salah satu hal yang luar biasa dari kisah ini adalah bagaimana peran Harun dan Hur begitu menentukan. Mereka tidak berteriak dari bawah bukit. Mereka naik dan mendampingi Musa secara langsung. Mereka tidak hanya melihat, tapi terlibat. Mereka tidak hanya tahu, tapi hadir dan menopang. Ini menjadi gambaran tentang nilai kebersamaan dalam kehidupan rohani. Kita bukan makhluk individu yang bisa bertahan sendiri. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Ketika satu anggota lemah, yang lain harus menguatkan. Ketika satu tangan gemetar, yang lain harus menopang. Ketika satu hati hampir menyerah, yang lain harus mengingatkan akan janji Tuhan. Dalam kehidupan nyata, kita bisa melihat ini dalam komunitas gereja, dalam kelompok sel, dalam kelompok doa. Ketika kita mengalami tantangan, jangan menutup diri, jangan menjauh. Sebaliknya, mari datang dan terbuka, minta dukungan doa.
Izinkan orang lain menopang tangan kita yang mulai lelah. Sebagai contoh nyata, ada seorang pengusaha Kristen yang menghadapi kebangkrutan. Ia sudah mencoba segala cara untuk menyelamatkan usahanya, tapi semuanya gagal. Sampai suatu hari, ia membuka diri kepada komunitas rohaninya. Ia mengakui ketakutannya, dan ia meminta dukungan doa. Selama berminggu-minggu, komunitasnya berdoa bersama. Bahkan beberapa teman sesama pengusaha membantunya dengan nasihat dan jaringan bisnis. Perlahan tapi pasti, Tuhan membuka jalan. Ia tidak hanya pulih secara keuangan, tapi juga bertumbuh secara rohani. Ia berkata, "Saya menang bukan karena saya kuat, tapi karena saya punya orang-orang yang menopang saya seperti Harun dan Hur menopang Musa." Apa artinya ini bagi kita? Jangan hadapi pergumulanmu sendirian. Undang Tuhan ke dalamnya. Undang juga saudara seiman untuk bersamamu di bukit doa. Sebab peperangan kita bukan hanya milik kita, tetapi milik Tuhan. Ada satu bagian penting lagi yang sering kita lupakan. Musa berdiri di atas bukit sepanjang hari, sampai matahari terbenam. Artinya, ada ketekunan dalam berdoa, ada kesetiaan dalam bersandar kepada Tuhan. Tidak cukup hanya satu kali doa, tidak cukup hanya sebentar berserah, tapi dibutuhkan ketekunan, ketabahan, dan kesabaran. Seringkali orang berkata, "Saya sudah berdoa, tapi Tuhan tidak menjawab." Tapi mari kita bertanya lagi, sudahkah kita berdoa dengan tekun seperti Musa yang berdiri sepanjang hari? Ataukah kita hanya berdoa sebentar, lalu menyerah dan mulai mengandalkan cara sendiri? Ketekunan Musa menjadi teladan bagi kita semua, bahwa kemenangan itu bukan hasil dari kecepatan, tapi hasil dari keteguhan. Dalam dunia yang serba cepat, kita sering kehilangan kesabaran, tapi Tuhan bekerja dalam waktunya, dan tangan kita harus tetap terangkat sampai kemenangan tiba. Tangan terangkat adalah lambang ketekunan iman. Ketika Musa berdiri di atas bukit dan terus mengangkat tangannya, itu bukan hanya tindakan simbolik, tapi itu adalah lambang dari hati yang setia dan tidak menyerah. Mengangkat tangan kepada Tuhan adalah tindakan rohani yang dalam maknanya, itu bukan hanya sikap tubuh, tapi sikap hati yang menyerah total, yang percaya penuh, yang berharap sepenuhnya kepada Allah. Banyak orang bisa berdoa, tapi tidak semua orang bisa tekun berdoa. Banyak orang bisa berseru sekali, tapi tidak semua bisa bertahan dalam seruan yang konsisten. Musa tidak hanya berdoa 5 menit, ia berdiri sepanjang hari. Sementara Yosua dan pasukannya bertempur, Musa pun berjuang dalam ranah rohani. Ini mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan rohani seringkali jauh lebih berat daripada perjuangan fisik. Dalam peperangan fisik, kita bisa lihat hasilnya segera, tapi dalam peperangan rohani, kita sering menunggu dalam iman yang diuji, dan itulah sebabnya kita memerlukan ketekunan. Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 12, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Kata bertekun dalam doa berarti terus-menerus, tidak berhenti, tidak menyerah, terus berseru meski belum melihat perubahan. Kita perlu ingat bahwa kemenangan dalam hidup bukanlah hasil dari kekuatan kita, tapi dari ketekunan dalam iman. Sebab iman yang besar bukanlah iman yang spektakuler, tapi iman yang setia bertahan dalam diam, dalam sunyi, dalam tangis, dan dalam harapan yang belum terjawab. Kebersamaan dalam perjuangan rohani. Saat Musa kelelahan, ia tidak sendirian. Harun dan Hur naik ke bukit bersamanya. Mereka membawa batu, supaya Musa bisa duduk. Lalu mereka berdiri di kiri dan kanan Musa, dan menopang tangannya sampai matahari terbenam.
Ini adalah gambaran indah tentang kebersamaan dalam pelayanan, kebersamaan dalam iman, dan kebersamaan dalam kemenangan. Harun dan Hur tidak mencuri perhatian, mereka tidak memimpin doa, mereka tidak berada di medan perang, tapi mereka ada di tempat yang sangat penting. Mereka menopang tangan Musa. Peran mereka tidak besar di mata manusia, tapi sangat penting di mata Tuhan. Dalam kehidupan gereja, banyak orang ingin jadi seperti Yosua yang memimpin di medan tempur, atau seperti Musa yang berdiri di atas bukit. Tapi tidak semua mau jadi seperti Harun dan Hur, yang menopang, yang mendukung, yang melayani dalam diam. Tapi justru dari tangan-tangan mereka, kemenangan itu menjadi nyata. Dalam hidup kita, kadang kita tidak bisa berdoa karena terlalu lelah secara mental. Kita tidak bisa lagi berkata-kata kepada Tuhan karena beban terasa terlalu berat. Di saat seperti itu, kita butuh Harun dan Hur dalam hidup kita. Orang-orang yang akan berkata, "Kau tidak sendirian. Aku akan berdoa untukmu." Dan dengan kasih, mereka menopang kita sampai kita sanggup berdiri lagi. Sebaliknya, maukah kita juga menjadi Harun dan Hur bagi sesama kita? Maukah kita menjadi pribadi yang menopang orang lain, bukan untuk mencari pujian, tapi untuk menyatakan kasih Kristus dalam tindakan nyata? Dimensi saintategis dan rohani harus seimbang. Yosua tidak berhenti berperang hanya karena Musa berdoa. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita, ada bagian rohani dan bagian praktis yang berjalan bersamaan. Kita tidak bisa hanya berdoa tanpa bekerja, tapi juga tidak bisa hanya bekerja tanpa doa. Banyak orang yang salah memahami iman. Mereka berpikir bahwa dengan iman saja, semua akan terjadi. Tapi iman yang sejati akan mendorong tindakan nyata. Yosua tetap memilih orang-orang, tetap menyusun strategi, tetap turun ke medan tempur. Tapi semuanya dilakukan dalam kerangka iman. Begitu pula dalam hidup kita harus mengerjakan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, tapi dengan hati yang terus bersandar pada Tuhan. Kita mengasuh anak dengan penuh perhatian, tapi tetap memohon hikmat dari Tuhan. Kita bekerja keras dalam usaha, tapi tetap percaya kepada penyediaan Tuhan. Kita melayani dengan sepenuh hati, tapi tetap mengandalkan kuasa Roh Kudus. Iman dan kerja harus berjalan bersama. Doa dan tindakan tidak boleh dipisahkan, sebab jika hanya mengandalkan tindakan, kita bisa lelah. Tapi jika hanya berdoa tanpa tindakan, maka kita tidak mengerjakan bagian kita. Keseimbangan ini sangat penting dalam membentuk kehidupan yang utuh di hadapan Tuhan, dan inilah yang ditunjukkan oleh Musa dan Yosua. Masing-masing menjalankan perannya, masing-masing setia di tempatnya, dan bersama-sama mereka mengalami kemenangan dari Tuhan. Pertahanan iman dalam kemenangan melawan Amalek. Ketika kita mengupas Kisah Keluaran 17 ayat 9 melalui pendekatan apologetik, kita diundang untuk melihat bukan hanya kisah sejarah, tapi kebenaran yang membela iman kita di hadapan dunia yang skeptis. Mengapa kisah Musa dan Amalek ini masih relevan? Mengapa peristiwa angkat tangan Musa memiliki makna teologis yang layak dijelaskan dan dibela kepada generasi sekarang? Apakah tindakan Musa benar-benar berperan dalam kemenangan Israel? Atau ini hanya sekadar simbol? Apologetik tidak hanya berbicara soal membela keberadaan Allah, tapi juga menjelaskan secara masuk akal dan alkitabiah, bahwa intervensi Allah nyata, bahwa pengalaman iman bukan ilusi, dan bahwa iman Kristen memiliki dasar sejarah dan spiritual yang kuat. Pertama kita lihat bahwa tindakan Musa bukanlah sihir atau mistik. Tongkat Allah yang ia pegang bukan jimat, tapi itu adalah perpanjangan dari otoritas Allah sendiri. Dalam sejarah keselamatan, Allah sering memakai hal-hal sederhana untuk menyatakan kuasa-Nya.
seperti tongkat Musa, 5 roti dan 2 ikan, bahkan debu tanah untuk menyembuhkan mata. Itu semua menyatakan bahwa Allah tidak terbatas pada sarana, tapi memakai sarana untuk menyatakan kuasa. Dengan demikian, kita membela iman Kristen dari anggapan dunia bahwa mujizat atau campur tangan Tuhan adalah fiksi. Musa tidak berdiri di atas bukit untuk membuat pertunjukan. Ia berdiri sebagai hamba Tuhan, yang menaikkan hati umat kepada Allah. Dan dalam sejarah nyata Israel, kemenangan melawan Amalek benar-benar terjadi. Bukti arkeologis, tradisi Yahudi, dan catatan kitab suci menjadi dasar historis dari kisah ini. Kedua, tindakan Harun dan Hur menopang tangan Musa juga menunjukkan prinsip apologetik yang kuat, bahwa kerjasama dan ketekunan dalam iman menghasilkan dampak nyata. Dunia sering menertawakan doa sebagai sesuatu yang pasif, tapi kisah ini menunjukkan bahwa doa adalah kekuatan aktif yang menopang pertempuran di dunia nyata. Dalam pertanyaan apologetik klasik, sering muncul ungkapan, "Kalau Allah berdaulat, kenapa kita masih harus berdoa?" Jawaban dari Keluaran 17 sangat jelas. Karena Allah menetapkan bahwa kehendaknya dinyatakan melalui partisipasi umatnya. Tangan Musa diangkat, tapi kemenangan diberikan oleh Tuhan. Ada kerjasama antara kehendak ilahi dan ketaatan manusia. Ini menjelaskan bahwa iman Kristen bukan pasrah buta, tapi keaktifan dalam ketaatan. Musa tidak berkata, "Biar Tuhan saja yang urus." Tapi ia berdiri dan memegang tongkat. Yosua pun tidak berkata, "Kalau Tuhan mau kami menang, kami duduk saja." Tapi ia memilih prajurit dan bertempur. Harun dan Hur juga tidak berkata, "Kami hanya penonton." Tapi mereka terlibat menopang tangan. Semuanya bergerak, tapi semuanya bergantung pada Tuhan. Ketiga, dalam apologetik, kita juga membela keunikan iman Kristen melalui kisah seperti ini. Bahwa Allah dalam Alkitab adalah Allah yang hadir, yang terlibat, yang tidak diam ketika umatnya berjuang. Ini membedakan iman Kristen dari pandangan deistik yang menganggap Tuhan menciptakan dunia lalu membiarkannya berjalan sendiri. Dalam Keluaran 17, kita melihat Allah bukan hanya mengamati, tapi memberikan strategi, memberikan perintah, memberikan penyertaan. Ini adalah bukti apologetik bahwa Allah dalam Alkitab adalah Allah yang bersifat pribadi, relasional, dan penuh perhatian. Contoh konkret dalam kehidupan modern, ketika seseorang didiagnosa dengan penyakit berat, dunia hanya melihat dua pilihan, sembuh karena obat, atau tidak sembuh. Tapi orang percaya melihat adanya tangan Allah yang menyertai, memberi kekuatan saat pengobatan, menyediakan jalan untuk biaya, menopang hati dalam tekanan, dan bahkan memulihkan secara ilahi. Semua ini tidak bisa dijelaskan oleh data medis semata, tapi merupakan gabungan antara kehendak Allah dan respon iman manusia. Kisah Musa dan Yosua memberikan argumen kuat bahwa dalam iman Kristen, doa bukan pelarian, tapi tindakan yang sangat rasional, karena kita berdoa kepada Allah yang hidup, yang mendengar, dan yang menjawab. Dunia boleh berkata bahwa kemenangan hanya milik mereka yang kuat secara fisik, tapi kita menjawab dengan yakin bahwa kemenangan sejati adalah milik mereka yang tahu berseru kepada Tuhan, dan tahu kapan harus berlutut sebelum melangkah maju. Ekspositori Keluaran 17 ayat 9 dalam terang firman Tuhan. Untuk menyelami lebih dalam isi dan makna dari Keluaran 17 ayat 9, mari kita melihatnya secara ekspositori, yaitu dengan membongkar setiap bagian dari ayat ini, kata demi kata, frasa demi frasa, supaya terang firman Tuhan benar-benar menyentuh dan menuntun kita.
Ayat ini berbunyi, kata Musa kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu majulah berperang melawan Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Kita mulai dari bagian pertama, kata Musa kepada Yosua. Kalimat ini menunjukkan terjadinya alih kepemimpinan dalam tindakan. Meskipun Musa adalah pemimpin utama, ia mempercayakan tugas khusus kepada Yosua. Ini bukan karena Musa tidak mampu, tapi karena ia tahu bahwa setiap orang harus berfungsi sesuai panggilan dan posisi masing-masing. Dalam hal ini, Musa berfungsi sebagai pemimpin rohani, sedangkan Yosua tampil sebagai pemimpin militer. Dalam ekspositori ini, kita melihat bahwa kepemimpinan yang sehat adalah kepemimpinan yang memberi ruang bagi yang lain untuk bertumbuh. Musa tidak mengontrol segalanya, tapi mempercayakan, ini adalah prinsip yang sangat kuat bagi gereja masa kini. Seorang pemimpin tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ia harus melatih, mempercayai, dan memberi mandat kepada generasi berikutnya, seperti Musa kepada Yosua. Selanjutnya, pilihlah orang-orang bagi kita. Kalimat ini menunjukkan bahwa peperangan harus dipersiapkan dengan bijaksana. Musa tidak sembarangan menyuruh Yosua membawa siapa saja. Ia minta Yosua untuk memilih, artinya, Tuhan menghargai strategi dan ketepatan. Iman tidak meniadakan perencanaan. Justru iman mendorong kita untuk bersikap bijak dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam konteks pelayanan, dalam konteks pekerjaan, dan dalam kehidupan sehari-hari, pemilihan orang yang tepat akan menentukan keberhasilan. Maka kita perlu berdoa sebelum memilih, dan juga perlu menimbang dengan hikmat, sehingga kerjasama yang kita bangun akan menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian dikatakan, lalu majulah berperang melawan Amalek. Frasa ini menegaskan bahwa peperangan adalah bagian yang tidak terhindarkan. Amalek menyerang bangsa Israel di saat mereka lelah di padang gurun. Dalam pengertian rohani, Amalek melambangkan musuh yang datang ketika kita sedang lemah. Ketika kita tidak siap, ketika kita tidak berjaga-jaga. Maka Musa tidak menunggu, tapi memerintahkan Yosua untuk maju dan melawan. Dalam kehidupan kita tidak bisa selalu menghindari konflik rohani. Akan selalu ada saat di mana kita harus melawan, bukan dengan kebencian, tapi dengan iman, dengan firman, dengan doa, dan dengan keteguhan hati. Kemudian Musa berkata, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu. Ini adalah pernyataan yang sangat penting. Musa tahu tempatnya, ia tahu tugasnya bukan turun ke lembah, tapi berdiri di atas bukit, di tempat strategis untuk memantau, berdoa, dan membawa permohonan di hadapan Tuhan. Kata, berdiri, menunjukkan kesiapan. Musa tidak akan duduk bersantai, tapi ia akan berdiri dengan tegas. Artinya, ia tidak pasif, tapi aktif secara rohani. Ini adalah gambaran tentang sikap doa yang teguh, doa yang berdiri dalam iman, doa yang tidak pasrah, tapi penuh kuasa. Dan terakhir, dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ini adalah klimaks dari ayat ini. Musa tidak pergi dengan tangan kosong, tapi dengan tongkat Allah. Tongkat ini bukan alat ajaib, tapi lambang kehadiran dan otoritas ilahi. Tongkat yang sama telah memukul sungai Nil, membelah laut Teberau, dan menjadi tanda kuasa Allah atas Mesir. Kini tongkat itu kembali diangkat sebagai tanda bahwa peperangan ini bukan semata-mata perang manusia, tapi perang yang melibatkan Allah. Dalam kehidupan kita pun harus membawa tongkat rohani, yaitu otoritas firman Tuhan. Kita tidak bisa melawan Amalek kehidupan ini dengan kekuatan sendiri, tapi dengan firman, dengan doa, dengan iman yang teguh.
dan dengan ketekunan dalam pengharapan. Melalui ekspositori ini, kita belajar bahwa setiap bagian dari Keluaran 17 ayat 9 mengandung prinsip yang dalam tentang kepemimpinan, perencanaan, kesiapan, keteguhan, dan otoritas rohani. Jika kita memahami dan menghidupi setiap bagian itu, maka kita akan melihat bahwa kemenangan bukanlah impian, tapi janji yang pasti dari Tuhan. Keluaran 17 ayat 9 dalam perspektif teologi Kristen. Jika kita melihat peristiwa dalam Keluaran 17 ayat 9 melalui lensa teologi Kristen, maka kita sedang membaca lebih dari sekadar catatan historis. Kita sedang merenungkan realitas Allah, peran manusia, dan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang dinyatakan melalui tindakan Musa, Yosua, Harun, Hur, dan bangsa Israel. Teologi Kristen mengajarkan bahwa Allah adalah pribadi yang transenden, tetapi juga imanen, artinya, Allah ada di atas segala sesuatu, namun sekaligus hadir dekat dengan umatnya. Dalam Keluaran 17, kita melihat keduanya terjadi bersamaan. Allah tidak hanya mengamati dari surga, tapi Dia menyatakan kuasanya lewat tongkat Musa. Allah tidak hanya memberi perintah, tapi hadir dalam dinamika peperangan. Allah membela umatnya, tapi Ia juga melibatkan mereka dalam proses kemenangan. Ini menunjukkan bahwa dalam teologi Kristen, Allah adalah Tuhan yang berdaulat, tapi Ia tidak bekerja sendirian. Ia mengundang umatnya untuk berpartisipasi dalam rencananya. Teologi ini disebut sebagai sinergisme, yaitu kerjasama antara kehendak Allah dan ketaatan manusia. Bukan karena Allah membutuhkan kita, tapi karena Ia mengasihi kita dan memberi kehormatan untuk ambil bagian dalam karyanya. Dalam hal ini, Musa menjadi gambaran dari peran imam dan nabi. Ia tidak berada di garis depan, tapi berada di posisi strategis untuk membawa permohonan di hadapan Tuhan. Musa mewakili umat dalam posisi doa. Ini mencerminkan peran imam dalam Perjanjian Lama, dan dalam terang Perjanjian Baru, kita semua dipanggil menjadi imam bagi Kristus. Sebagaimana ditulis dalam surat Petrus bahwa kita adalah imamat yang rajani. Tongkat yang dipegang Musa bukan hanya alat, tapi simbol otoritas ilahi yang telah dipercayakan kepada umat. Dalam teologi Kristen, ini menunjuk pada otoritas yang diberikan Kristus kepada gerejanya, untuk melaksanakan kehendak Allah di dunia. Ketika Musa mengangkat tongkat itu, ia sedang menunjukkan bahwa kemenangan berasal dari kuasa Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Yosua di sisi lain melambangkan aspek misi. Ia adalah pelaksana di lapangan. Ia menggambarkan gereja yang turun langsung ke dunia, menghadapi peperangan nyata. Dalam teologi Kristen, kita menyebutnya sebagai missio Dei, misi Allah, bahwa Allah mengutus umatnya untuk membawa terang dan kebenaran ke dalam dunia yang gelap. Sementara Harun dan Hur melambangkan persekutuan tubuh Kristus, di mana setiap anggota memiliki fungsi yang saling menopang. Paulus menulis dalam surat kepada jemaat Korintus bahwa tubuh Kristus memiliki banyak anggota, dan tidak ada yang lebih penting satu dari yang lain. Harun dan Hur mungkin tidak berdiri di garis depan, tapi tanpa mereka, tangan Musa akan jatuh, dan bangsa Israel akan kalah. Dalam struktur teologis, ini memperlihatkan pentingnya fungsi pendukung dalam pelayanan. Ada yang berkhotbah, tapi ada yang mendoakan, ada yang berdiri di atas mimbar, tapi ada yang bekerja di balik layar. Semua bagian sama pentingnya dalam pandangan Allah. Teologi Kristen juga mengajarkan bahwa peperangan yang dihadapi Israel bukan sekadar konflik fisik, tapi mencerminkan peperangan rohani, seperti yang diajarkan oleh Paulus dalam Efesus 6. Bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara,
Maka strategi Allah bukan hanya mengandalkan senjata, tapi juga doa, firman, dan ketekunan dalam iman. Dalam teologi Kristen, kita memahami bahwa setiap peristiwa dalam Perjanjian Lama adalah bayangan dari kebenaran yang digenapi dalam Kristus. Musa sebagai pemimpin umat menunjuk kepada Kristus sebagai Gembala Agung. Yosua sebagai pejuang menunjuk pada Kristus sebagai pemenang atas maut. Harun dan Hur sebagai penopang menunjuk pada peran Roh Kudus dan gereja yang menopang kita dalam kelemahan. Dan bukit tempat Musa berdiri adalah gambaran dari Golgota, di mana Kristus sendiri berdiri dengan tangan terentang, bukan untuk memegang tongkat, tapi untuk menanggung dosa dunia. Dan dari tangan yang terangkat itulah, umat manusia menerima kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Maka dalam terang teologi Kristen, Keluaran 17 bukan hanya kisah kemenangan Israel, tapi gambaran besar dari karya penebusan Allah, di mana umat dipanggil untuk berjuang. Tapi kemenangan datang dari Tuhan, kita dipanggil untuk setia, tapi hasil akhirnya adalah milik Tuhan. Kita diundang untuk berjalan bersama Kristus, dan bersama Dia, kita menang. Keluaran 17 ayat 9 dalam sudut pandang filosofi Kristen. Filosofi Kristen adalah cabang pemikiran yang berusaha memahami hakikat Allah, manusia, dan kehidupan melalui terang iman Kristiani. Ketika kita meninjau Keluaran 17 ayat 9 dari kacamata filosofi Kristen, maka kita tidak hanya berbicara tentang sejarah atau praktik rohani, tetapi tentang makna terdalam dari eksistensi manusia di hadapan Allah. Tindakan Musa, Yosua, Harun, dan Hur tidak hanya bersifat naratif, tapi mencerminkan prinsip-prinsip abadi tentang makna hidup, kebenaran, dan nilai-nilai kekal. Kata-kata Musa kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu majulah berperang melawan Amalek," menggambarkan sebuah keputusan eksistensial. Dalam filosofi Kristen, keputusan seperti ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab etis. Manusia diberikan kebebasan oleh Allah, tapi kebebasan itu tidak netral. Kebebasan itu membawa tanggung jawab untuk memilih yang benar, memilih untuk taat, memilih untuk melawan kejahatan, dan memilih untuk berdiri di pihak kebenaran. Eksistensi manusia bukanlah hasil kebetulan, tapi bagian dari kehendak ilahi. Dalam konteks ini, Musa dan Yosua sadar bahwa eksistensi mereka sebagai pemimpin bukan untuk menikmati kenyamanan, tapi untuk menunaikan tugas, untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan yang lebih besar. Ini sejalan dengan pemikiran filsuf Kristen seperti Soren Kierkegaard, yang menekankan bahwa iman bukan hanya soal keyakinan, tapi soal keberanian eksistensial untuk taat kepada Allah dalam situasi konkret yang sulit. Kemudian ketika Musa berkata, "Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku," maka ini berbicara tentang posisi manusia di hadapan kekekalan. Dalam filosofi Kristen, tindakan Musa mengangkat tongkat Allah adalah simbol dari manusia yang sadar bahwa hidup ini ada di bawah otoritas Sang Pencipta, bahwa manusia tidak otonom, bahwa kita bukan pusat dari realitas, tapi bahwa kita harus tunduk, berserah, dan mengarahkan eksistensi kita kepada sumber yang lebih tinggi dari diri kita sendiri, yaitu Allah. Puncak bukit itu menjadi tempat kontemplasi, tempat refleksi eksistensial, tempat manusia berdiam di hadapan Tuhan dan memohon penyertaan. Dalam tradisi filosofi Kristen, ini adalah bentuk ascension of the soul, atau pendakian jiwa menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Musa tidak lari dari tanggung jawab, tapi ia memisahkan diri sejenak dari keramaian, untuk berhubungan secara pribadi dan penuh kerendahan hati kepada Allah.
Ini adalah contoh hidup dari nilai kontemplatif dalam tradisi Kristen. Sementara itu, Harun dan Hur yang menopang tangan Musa menunjukkan filosofi tentang komunitas manusia, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, bahwa eksistensi kita bersifat relasional. Dalam filosofi Kristen, ini menegaskan konsep komunitas atau kehidupan bersama yang saling menopang. Kemenangan bukan hasil dari satu orang, tapi dari keterhubungan yang penuh kasih, di mana kekuatan satu menjadi penghiburan bagi kelemahan yang lain. Konsep ini juga dijelaskan oleh Agustinus dalam teologi dan filsafatnya, bahwa cinta sejati bukan hanya tertuju kepada Allah, tapi juga mengalir dalam relasi horizontal sesama manusia. Harun dan Hur adalah cerminan dari kasih itu, kasih yang aktif, kasih yang praktis, kasih yang tidak mencari panggung, tapi rela menjadi tiang penyangga di saat orang lain mulai goyah. Lalu jika kita melihat pertempuran melawan Amalek secara filosofis, Amalek melambangkan kekacauan, kejahatan, dan penderitaan dalam dunia. Dalam filsafat Kristen, keberadaan kejahatan bukan berarti Tuhan tidak berkuasa, tapi bahwa Tuhan memberi kebebasan kepada ciptaannya, dan dalam kebebasan itu, manusia kadang memilih jahat, tapi Tuhan tidak diam. Tuhan menghadirkan penebusan di tengah kekacauan. Dan itu dimulai melalui ketaatan kecil seperti yang dilakukan Musa, Yosua, Harun, dan Hur. Dalam konteks ini, tindakan Musa adalah bentuk solidaritas moral. Ia tidak tinggal diam saat bangsanya berperang. Ia tidak berkata, biarlah mereka berjuang sendiri. Tapi ia mengambil posisi, ia berkomitmen, ia menanggung beban. Inilah bentuk tertinggi dari eksistensi manusia menurut filosofi Kristen, yaitu saat manusia menemukan panggilannya dalam memberi diri bagi yang lain, dalam menghidupi kasih, dalam menjadi saluran kebaikan Tuhan kepada dunia. Dan semua tindakan itu, meski dilakukan oleh manusia biasa, menunjuk kepada gambaran yang lebih agung, yaitu Kristus sendiri, yang pada akhirnya menjadi Musa yang sejati, yang tidak hanya mengangkat tangan di atas bukit, tapi mengangkat tubuhnya di kayu salib. Kristus yang menjadi Harun dan Hur, yang menopang kita dalam kelemahan. Kristus yang menjadi Yosua rohani, yang turun ke medan peperangan dan mengalahkan maut. Maka seluruh kisah ini, dalam kedalaman filosofi Kristen, adalah gambaran profetik tentang penggenapan karya keselamatan di dalam Yesus. Dengan demikian, filosofi Kristen tidak sekadar mengajak kita berpikir, tapi mendorong kita untuk hidup dalam kebenaran, untuk memahami panggilan ilahi, untuk bertindak dengan kasih, dan untuk menyadari bahwa setiap bagian dari hidup kita memiliki arti di dalam rencana kekal Tuhan. Berjuang dalam doa dan iman, ketika Musa berkata kepada Yosua dalam Keluaran 17 ayat 9, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu majulah berperang melawan Amalek. Besok, aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Kita tidak hanya melihat strategi dan kepemimpinan, tapi kita juga melihat prinsip perjuangan rohani yang mendalam. Musa berdiri, Yosua maju, Harun dan Hur menopang. Tapi semuanya dilakukan dalam satu semangat, yaitu berjuang dalam doa dan iman. Dalam kehidupan kita hari ini, berjuang dalam doa dan iman bukanlah istilah puitis, tapi sebuah cara hidup, sebuah komitmen, sebuah gaya berjalan, sebuah sikap hati yang terus menolak untuk menyerah meski keadaan tidak ideal. Doa bukan pelarian, tapi kekuatan. Iman bukan angan-angan, tapi fondasi. Ketika kita berdoa, kita sedang menyambungkan hidup kita kepada pusat kuasa Allah. Dan ketika kita hidup dalam iman,
maka kita berjalan bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi berdasarkan apa yang Tuhan janjikan. Itulah sebabnya, doa dan iman harus berjalan beriringan. Perhatikan bahwa Musa tidak hanya memerintahkan doa, tapi ia sendiri menjadi pelaku doa. Ia tidak hanya menyuruh orang lain berperang, tapi ia sendiri berjuang di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa doa bukanlah tugas satu orang, tapi panggilan semua umat, dari pemimpin sampai jemaat, dari tua sampai muda. Semua dipanggil untuk berjuang dalam doa dan iman. Yosua turun ke medan tempur, Musa naik ke atas bukit, tapi keduanya sedang berperang. Yang satu secara jasmani, yang satu secara rohani. Ini menggambarkan keseimbangan kehidupan orang percaya. Kita tetap bekerja, kita tetap berjuang secara praktis, tapi kita tidak pernah melepaskan dimensi spiritual dari segala yang kita lakukan. Banyak orang hanya mengandalkan kerja keras, tapi tidak pernah berdoa. Mereka berpikir bahwa semuanya bisa diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Padahal, ada pertempuran-pertempuran yang tidak bisa dimenangkan hanya dengan otak, hanya dengan uang, atau hanya dengan koneksi. Ada pertempuran yang hanya bisa dimenangkan di tempat doa, di ruang sunyi, di bukit kesetiaan, di tempat Musa berdiri dengan tangan terangkat. Dalam kehidupan orang percaya, ada banyak medan tempur. Bagi seorang ibu rumah tangga, medan tempurnya bisa jadi adalah mendidik anak-anak dalam kasih dan ketekunan. Bagi seorang pemimpin gereja, medan tempurnya adalah menjaga kekudusan dan pelayanan yang berintegritas. Bagi seorang remaja, medan tempurnya adalah melawan godaan dunia yang mengaburkan nilai-nilai firman Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, di setiap medan tempur itu, kita semua dipanggil untuk tetap berdoa dan tetap percaya. Jangan biarkan tekanan mengubur imanmu. Jangan biarkan waktu yang panjang membuatmu berhenti berdoa. Sebab dalam doa yang tidak putus-putus, dan dalam iman yang tidak goyah, Tuhan sedang bekerja. Kita juga belajar dari posisi tangan Musa. Selama tangannya terangkat, Israel menang. Tapi ketika tangannya turun, Amalek mengalah. Ini adalah prinsip yang sangat serius. Ketika kita berhenti berdoa, maka kita memberi ruang bagi musuh untuk mendekat. Ketika kita menyerah dalam iman, maka kita sedang membuka celah dalam perisai rohani kita. Dalam Efesus 6 ayat 16, Paulus berkata, "Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat." Perisai iman bukan hanya perlindungan pasif, tapi kekuatan aktif untuk menahan gempuran hidup. Doa juga adalah senjata rohani yang luar biasa. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, "Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Artinya, doa yang sungguh-sungguh, yang lahir dari hati yang benar, yang dipanjatkan dengan iman yang teguh, adalah doa yang tidak akan sia-sia. Tapi seringkali kita kehilangan kekuatan doa karena kita tidak bertekun, kita menyerah terlalu cepat, kita kecewa karena jawaban tidak datang secepat yang kita harapkan. Padahal Musa berdiri sepanjang hari, sampai matahari terbenam, ia tetap di sana. Dengan tangan yang mulai berat, tapi tetap terangkat, karena ia tahu bahwa doa bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang setia dan percaya. Seseorang pernah berkata, iman bukanlah tentang tidak pernah ragu, tapi tentang tetap berdiri meskipun dalam keraguan, dan doa bukan tentang kata-kata indah, tapi tentang hati yang jujur dan terus datang kepada Tuhan. Bahkan saat hati lelah, bahkan saat mulut hampir tidak sanggup berkata-kata, asalkan tangan kita tetap terangkat, maka Tuhan tetap bekerja. Inilah makna sejati dari berjuang dalam doa dan iman.
bahwa kita tidak mundur, kita tidak menyerah, kita tidak diam, kita tetap maju, tetap percaya, dan tetap berdoa, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita, dan di dalam Dia tidak ada yang sia-sia. Berjuang dalam doa dan iman, tangan Musa yang terus terangkat menjadi lambang dari kehidupan yang ditopang oleh hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak ada kekuatan rohani yang lahir dari kekosongan. Tidak ada kemenangan rohani yang muncul dari ketidakterhubungan dengan sumber kehidupan. Itulah sebabnya, tangan yang terangkat bukan hanya simbol dari permohonan, tapi lambang dari kedekatan dengan Allah. Ia mengangkat tangannya karena hatinya terhubung dengan Tuhan. Ia berdiri di bukit karena jiwanya menatap ke surga. Di zaman sekarang, banyak orang mencoba hidup tanpa hubungan yang nyata dengan Allah. Mereka hanya mengangkat tangan saat dalam kesulitan. Tapi setelah itu, kembali menurunkan tangan, kembali sibuk sendiri, kembali mengejar kekuatan dunia. Padahal, tangan yang terangkat adalah posisi yang seharusnya menjadi gaya hidup, bukan reaksi sesaat, tapi sikap yang terus-menerus. Bertekun dalam relasi, bertahan dalam kesetiaan. Perhatikan bahwa ketika tangan Musa mulai turun, bukan karena ia tidak percaya, tapi karena ia lelah. Ini menunjukkan bahwa bahkan orang yang beriman pun bisa merasa lelah. Musa bukan ragu. Musa hanya manusia, dan dalam kemanusiaannya, ia perlu ditopang. Disinilah pentingnya persekutuan. Persekutuan sejati tidak hanya hadir saat ibadah, tapi saat seseorang mulai lemah. Persekutuan hadir dengan tangan yang menopang. Harun dan Hur tidak banyak bicara, tapi mereka hadir. Mereka melihat kebutuhan Musa, dan mereka bertindak. Mereka tidak menghakimi kelemahan, tapi menopangnya dengan kasih. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan dua sisi peran dalam hidup iman. Kadang kita seperti Musa, yang berdiri di tempat tinggi, tapi lelah dan nyaris jatuh. Kadang kita seperti Harun dan Hur, yang melihat teman kita sudah hampir menyerah, dan kita punya pilihan. Apakah kita akan berpaling, atau kita akan mendekat dan menopangnya? Berjuang dalam doa dan iman juga berarti memiliki kepekaan terhadap orang lain. Jangan hanya mendoakan diri sendiri, doakan juga saudaramu yang mulai lelah. Jangan hanya beriman untuk dirimu sendiri, tapi teguhkan iman saudaramu yang mulai ragu. Jangan hanya mengangkat tanganmu sendiri, tapi bersiaplah untuk menopang tangan orang lain. Dalam kehidupan pelayanan, tidak semua orang dipanggil ke tempat yang sama, tapi semua dipanggil untuk tujuan yang sama, yaitu membawa umat Tuhan kepada kemenangan rohani. Ada yang berada di lembah seperti Yosua, ada yang berada di bukit seperti Musa, dan ada yang menopang dari sisi seperti Harun dan Hur. Tapi semuanya adalah bagian dari rencana Allah. Kita tidak boleh berkata bahwa pelayanan doa tidak sepenting pelayanan firman, atau bahwa pekerjaan di belakang layar lebih kecil dari pelayanan mimbar. Dalam mata Tuhan, semua yang dilakukan dalam iman dan kasih adalah mulia, dan semuanya saling melengkapi. Berjuang dalam doa dan iman juga berarti tidak menyerah pada situasi yang tampaknya mustahil. Bangsa Israel sedang dalam perjalanan panjang, belum tiba di tanah perjanjian. Mereka haus, lelah, dan kini harus berperang. Dalam kondisi seperti itu, sangat mudah untuk berkata, "Mengapa kami harus terus melangkah?" Tapi Musa mengajarkan, justru di saat seperti itulah, tangan harus tetap terangkat, karena di saat tubuh lemah, roh harus tetap kuat. Ini menjadi pesan kuat bagi kita hari ini, di saat ekonomi tidak menentu, di saat pekerjaan terasa menekan, di saat keluarga menghadapi guncangan, di saat pelayanan terasa berat. Jangan turunkan tangan, jangan lepaskan iman,
Jangan berhenti berdoa, karena tangan yang terangkat di hadapan Tuhan akan selalu membawa kemenangan yang tidak kelihatan. Salah satu tokoh Kristen yang hidup dengan prinsip ini adalah George Muller. Ia mendirikan panti asuhan bagi ribuan anak di Inggris pada abad 19. Ia tidak pernah meminta uang dari manusia, tapi selalu meminta kepada Tuhan dalam doa. Banyak kali makanan habis, uang habis, tapi saat ia berdoa, bantuan datang tepat waktu. Ia berjuang, tapi ia berjuang dalam doa dan iman. Inilah kehidupan yang menang di hadapan Allah, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena ada iman yang tidak terguncang oleh masalah. Bukan karena semua mudah, tapi karena doa membuat hati tetap tenang. Bukan karena tidak lelah, tapi karena ada kekuatan yang menopang dari surga. Iman yang hidup tidak takut menghadapi kenyataan, tapi ia berdiri teguh karena tahu kepada siapa ia percaya. Doa yang sungguh-sungguh tidak mencari hasil cepat, tapi menanti dengan setia sampai kehendak Allah dinyatakan. Maka, dalam segala keadaan, tetaplah berjuang dalam doa dan iman, seperti Musa yang berdiri di bukit, seperti Yosua yang turun ke lembah, seperti Harun dan Hur yang setia menopang. Berjuang dalam doa dan iman. Berjuang dalam doa dan iman bukanlah tindakan yang hanya dibutuhkan dalam keadaan darurat, tapi itu adalah ritme hidup orang percaya yang sejati. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap musim hidup, harus dilandasi oleh hubungan yang hidup dengan Tuhan. Jika tidak, maka kita akan mudah terseret oleh arus dunia, mudah hilang arah, mudah menjadi kecewa, bahkan mudah untuk menyerah. Kita melihat bahwa Musa, seorang pemimpin besar yang pernah berdiri di hadapan Firaun, yang memegang tongkat Allah dan melihat laut Teberau terbelah, yang menerima hukum Tuhan di Gunung Sinai, tetap harus berdoa, tetap harus mengangkat tangan. Artinya, tidak ada tingkat kedewasaan rohani yang membuat seseorang cukup kuat untuk tidak lagi bergantung pada Tuhan. Semakin tinggi panggilan kita, semakin besar pertempuran rohaninya, semakin kita perlu hidup dalam doa dan iman. Ketika Musa berdiri di atas bukit, ia tidak hanya mengangkat tongkat sebagai simbol, tapi ia sedang menyatakan satu deklarasi iman, bahwa pertolongan tidak datang dari pasukan, tapi dari Tuhan, bahwa kemenangan tidak bergantung pada strategi, tapi pada anugerah, bahwa bangsa ini, umat ini, tidak bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan. Dalam kehidupan modern, orang percaya ditantang untuk tetap hidup dalam iman, sementara dunia menuntut segala sesuatu serba cepat dan logis. Dunia ingin jawaban instan, hasil instan, perubahan instan. Tapi Tuhan bekerja dalam proses. Iman tidak tumbuh dalam semalam. Doa tidak selalu menghasilkan jawaban segera. Tapi justru disitulah kualitas iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya, tetap berdoa, tetap berserah, meskipun jawaban belum terlihat? Seringkali, di titik inilah peperangan batin terjadi, antara pengharapan dan kenyataan, antara iman dan rasa takut, antara janji Tuhan dan logika manusia. Tetapi kita harus belajar dari Musa. Ia tetap berdiri. Meski matahari terus bergerak di langit, ia tetap mengangkat tangan. Meski tangannya mulai berat, ia tidak turun dari bukit. Ia tidak mundur dari panggilan. Ia bertahan. Sikap bertahan dalam doa dan iman bukan kelemahan. Itu justru kekuatan sejati. Dunia mungkin menilai kita lemah karena kita berdoa. Dunia mungkin menertawakan kita karena kita percaya kepada hal yang tidak terlihat. Tapi justru dalam ketekunan itulah, kuasa Tuhan dinyatakan. Justru di tempat sepi, di atas bukit, di ruang doa yang tenang, kemenangan besar sedang disiapkan. Dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ayat ini menjadi gema dari apa yang dilakukan Musa. Ia berdiri di atas bukit, menantikan pertolongan dari Tuhan. Ia tidak menoleh ke tanah, tapi memandang ke langit. Hari ini, jika kita sedang berada dalam pertempuran hidup, apakah kita masih mendongak ke atas? Ataukah kita sudah menunduk dalam ketakutan? Jika Musa mengangkat tangan, itu bukan karena ia kuat, tapi karena ia percaya. Dan jika kita hari ini mengangkat hati kita dalam doa, itu bukan karena kita punya semua jawaban, tapi karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal menolong umatnya. Banyak orang Kristen hanya mengandalkan doa sebagai opsi terakhir. Padahal doa seharusnya menjadi senjata pertama. Doa bukan reaksi dari kegagalan, tapi fondasi sebelum melangkah. Dalam segala sesuatu, kita harus membangun hidup dari tempat doa, sehingga saat badai datang, iman kita tetap berdiri, dan saat masalah menyerang, hati kita tetap tenang. Berdoa tidak selalu berarti bicara panjang lebar, tapi bisa berarti diam di hadapan Tuhan, menyadari kehadirannya, menundukkan diri, meletakkan semua kekhawatiran, menyerahkan segala rencana, dan berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Doa sejati tidak hanya mengubah keadaan di luar, tapi mengubah jiwa kita dari dalam. Doa menjadikan hati lebih lembut, lebih sabar, lebih kuat. Iman pun bukan hanya soal keyakinan dalam pikiran, tapi pilihan setiap hari, untuk tetap taat meskipun belum melihat hasil, untuk tetap berjalan meski jalan masih gelap, untuk tetap berharap meski belum ada tanda-tanda jawaban. Iman tidak buta, tapi iman melihat dengan mata hati. Iman tidak mengabaikan realita, tapi iman menempatkan realita di bawah otoritas Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman bukan hanya harapan kosong, tapi fondasi yang kokoh. Ketika seseorang berjuang dalam iman, ia sedang menegakkan tiang kepercayaan yang tidak akan runtuh, sebab fondasinya bukan pada manusia, tapi pada Allah yang kekal. Musa, Yosua, Harun, dan Hur, masing-masing berjuang sesuai peran mereka, tapi semua berjuang dalam kerangka yang sama, yaitu kerangka iman kepada Allah. Jika hari ini engkau sedang berada di lembah, tetaplah maju seperti Yosua. Jika engkau berada di atas bukit, tetaplah berdiri seperti Musa. Jika engkau melihat saudaramu hampir menyerah, datanglah dan topang seperti Harun dan Hur. Karena perjuangan kita bukan sekadar untuk bertahan, tapi untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan setiap langkah dalam doa, setiap tetes air mata dalam keheningan, setiap desahan harapan yang terdalam, tidak ada satupun yang sia-sia di mata Tuhan. Ia mencatatnya, Ia menghargainya, dan Ia akan menjawabnya pada waktunya. Berjuang dalam doa dan iman dari seluruh kisah Keluaran 17. Untuk memperluas pemahaman kita dan memperkaya isi khotbah siang hari ini, marilah kita membuka lebih luas jangkauan pembacaan kita, bukan hanya pada ayat ke-9, tetapi pada keseluruhan pasal Keluaran 17. Di dalamnya, kita menemukan dua peristiwa besar yang membentuk kehidupan iman bangsa Israel. Pertama adalah kisah tentang air dari gunung batu di Masa dan Meriba. Dan yang kedua adalah peperangan melawan Amalek di Rafidim. Kedua peristiwa ini tidak terpisah, tapi saling melengkapi. Keduanya mengandung pelajaran penting tentang iman, ketekunan, keraguan, dan kesetiaan Tuhan. Keduanya juga mengajarkan bahwa dalam setiap musim hidup,
kita tetap dipanggil untuk berjuang dalam doa dan iman. Kisah pertama, tertulis mulai dari ayat 1 sampai dengan 7. Dikatakan bahwa bangsa Israel berjalan dari padang gurun Sin menurut perjalanan mereka, lalu berkemah di Rafidim, tetapi tidak ada air untuk diminum. Lalu mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka berkata, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Musa menjawab mereka, "Mengapa kamu bersungut-sungut kepadaku? Mengapa kamu mencobai Tuhan?" Perhatikan di sini, bahwa meskipun Tuhan telah melakukan banyak mujizat bagi Israel, mereka tetap mudah goyah. Ketika air tidak ada, mereka lupa akan penyertaan Tuhan di masa lalu. Mereka lupa bagaimana Tuhan telah memelihara mereka. Mereka lupa bagaimana Tuhan membelah laut. Mereka memilih untuk mengeluh daripada percaya, untuk bersungut daripada berdoa. Ini adalah kondisi hati yang sering kita temui dalam kehidupan iman. Ketika ada kekurangan, ketika ada tekanan, kita mudah sekali berpaling pada keluhan. Kita bertanya, "Mengapa ini terjadi? Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan diam?" Tapi dalam Keluaran 17, kita melihat bahwa Tuhan tetap sabar. Ia tetap menyediakan. Walaupun umatnya bersungut, Ia tetap menunjukkan kasih. Tuhan berkata kepada Musa, "Ambillah tongkatmu, dan pukullah gunung batu itu, maka akan keluar air dari dalamnya, supaya bangsa itu dapat minum." Musa pun melakukan seperti yang diperintahkan, dan air pun mengalir dari batu, dari tempat yang keras, dari tempat yang tidak masuk akal. Air kehidupan mengalir. Ini adalah gambaran tentang kasih karunia Tuhan. Bahkan saat umat tidak layak, bahkan saat hati mereka keras, Tuhan tetap menyediakan, Tuhan tetap menyegarkan. Dan inilah cerminan dari Kristus, seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Korintus, bahwa gunung batu itu adalah Kristus. Darinya mengalir air kehidupan bagi dunia yang haus. Setelah itu, dalam bagian kedua dari pasal ini, yaitu ayat 8 sampai dengan 16, kita kembali menemukan bangsa Israel menghadapi tantangan. Kali ini bukan kekurangan air, tapi serangan dari Amalek, dua jenis tantangan yang berbeda, tapi menuntut respons yang sama, yaitu iman dan ketekunan. Tantangan yang pertama datang dari dalam, yaitu keluhan dan kekurangan. Tantangan yang kedua datang dari luar, yaitu serangan musuh. Tapi keduanya adalah bagian dari perjalanan iman. Keduanya mengajarkan kita bahwa dalam kekurangan maupun dalam peperangan, kita harus tetap berjuang dalam doa dan iman. Dalam tantangan yang pertama, Musa memukul gunung batu. Dalam tantangan kedua, Musa mengangkat tangannya. Dalam kedua situasi, tongkat Allah tetap dipakai. Dalam kedua peristiwa, Musa tetap terhubung dengan Tuhan. Ini menunjukkan konsistensi rohani, bahwa apapun bentuk masalahnya, kita harus tetap kembali kepada sumber pertolongan, yaitu Tuhan sendiri. Lebih jauh, Musa menamai tempat itu Masa dan Meriba, artinya adalah tempat pencobaan dan perbantahan. Nama ini menjadi pengingat, bahwa di sanalah umat Allah diuji, tetapi juga di sanalah Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Kita juga memiliki masa-masa dan Meriba dalam hidup, ketika hati diuji, ketika iman goyah, ketika kesetiaan Tuhan dipertanyakan oleh kelemahan kita. Tapi saat kita bertahan dalam doa dan iman, tempat ujian itu akan berubah menjadi tempat penyataan kasih Tuhan. Dan ketika kita sampai di bagian akhir pasal ini, kita menemukan bahwa Tuhan menyuruh Musa menuliskan kejadian ini dalam suatu kitab, dan menyuruh Musa untuk memperdengarkannya kepada Yosua, karena Tuhan bersabda bahwa Ia akan menghapuskan nama Amalek dari kolong langit. Musa lalu membangun mezbah.
dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Mezbah ini bukan sekadar tumpukan batu, tapi pernyataan iman, bahwa di atas segala peperangan, di atas segala pencobaan, Tuhan adalah panji, Tuhan adalah pemimpin, Tuhan adalah kemenangan. Ini adalah pesan yang kuat, bahwa iman bukan sekadar untuk masa damai, tapi untuk masa sulit, bahwa doa bukan hanya untuk saat ibadah, tapi untuk saat pertempuran, bahwa persekutuan dengan Tuhan bukan hanya bagian dari tradisi, tapi napas yang menghidupi setiap langkah kita. Maka dari seluruh Keluaran 17, kita belajar bahwa Tuhan mengizinkan kesulitan, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk melatih iman kita. Tuhan mengizinkan peperangan, bukan agar kita kalah, tapi agar kita mengerti bagaimana bergantung penuh kepadanya. Dan dalam setiap proses itu, tugas kita adalah satu, yaitu tetap berjuang dalam doa dan iman. Seperti Musa yang tidak berhenti menaikkan tangan, seperti Yosua yang tidak mundur dari medan tempur, seperti Harun dan Hur yang tidak membiarkan Musa berdiri sendiri, dan seperti Tuhan sendiri yang tetap setia, bahkan saat umatnya tidak setia. Berjuang dalam doa dan iman dalam seluruh dinamika Keluaran 17. Jika kita terus memperdalam renungan dari Keluaran 17, kita akan menemukan bahwa Tuhan tidak hanya menunjukkan kuasa-Nya secara spontan, tetapi juga sedang membangun pola. Tuhan tidak hanya menolong sekali lalu selesai, tapi sedang membentuk karakter umat-Nya, melalui proses, melalui kesulitan, dan melalui respons mereka terhadap bimbingannya. Ketika bangsa Israel menghadapi situasi di Rafidim, di mana air tidak tersedia, dan kemudian diserang oleh Amalek, kita menyadari bahwa kedua situasi ini berakar dari satu realitas yang sama, yaitu ketidakstabilan dan ketergantungan total umat kepada Allah. Di padang gurun, bangsa Israel hidup dalam ketidakpastian, dan dalam ketidakpastian itu, Tuhan sedang mendidik mereka untuk tidak hidup dengan mengandalkan penglihatan, tapi mengandalkan perjanjian. Allah tidak membawa umat-Nya keluar dari Mesir hanya untuk memberi jalan bebas hambatan menuju Kanaan, tapi untuk membentuk hati mereka, supaya mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah, untuk membentuk mental mereka, dari budak menjadi bangsa pemenang, dan untuk mengajar mereka, bahwa kemenangan tidak datang dari kekuatan militer, tetapi dari keintiman dengan Sang Penyerta. Jika kita perhatikan urutan kisah dalam pasal ini, sangat menarik bahwa ujian kekurangan air datang lebih dulu, lalu peperangan menyusul. Ini bukan kebetulan, karena sebelum umat Allah bisa menang dalam pertempuran luar, mereka harus lebih dulu menang dalam pertempuran dalam. Ketika hati belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan, maka tangan tidak akan mampu mengangkat senjata rohani dengan iman yang utuh. Oleh sebab itu, kisah air dari Gunung Batu menjadi titik awal yang sangat penting. Ketika Musa memukul batu dan air mengalir, itu bukan hanya mujizat secara fisik, tapi juga merupakan tindakan profetik. Tuhan sedang menunjukkan bahwa dari tempat yang paling tidak mungkin, dari batu yang keras dan mati, air kehidupan bisa mengalir. Ini adalah pesan bagi kita hari ini, bahwa dari keadaan yang paling buntu sekalipun, Tuhan sanggup memberikan jalan. Seringkali dalam hidup, kita berada dalam kondisi Rafidim, kita merasa kekurangan, kita merasa lelah, kita haus akan jawaban, kita haus akan kelegaan, dan tidak jarang kita bersungut-sungut. Kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau diam? Tapi dari kisah ini kita belajar, bahwa justru di saat seperti itulah, Tuhan mau mengalirkan air rohani yang menyegarkan jiwa. Ia menunggu hati yang mau percaya, bukan hanya menuntut. Setelah air mengalir dan kebutuhan dipenuhi,
Barulah peperangan terjadi. Ini menggambarkan satu urutan rohani yang sangat penting, bahwa sebelum kita bertarung melawan dunia dan tantangan dari luar, kita harus terlebih dahulu dipenuhi dari dalam. Kita harus minum dari air kehidupan itu, supaya roh kita kuat, supaya tangan kita tidak goyah, supaya kita tidak bertarung dalam kekosongan, tetapi dalam kepenuhan kuasa Tuhan. Musa, dalam dua situasi itu, tetap menjadi hamba yang mendengar suara Tuhan. Dalam kekurangan air, ia berseru kepada Tuhan. Dalam pertempuran, ia naik ke bukit. Dalam dua bentuk tekanan yang berbeda, Musa tidak panik, tapi ia tetap mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini menjadi teladan kepemimpinan rohani, bahwa pemimpin sejati bukan hanya ahli strategi, tapi juga pribadi yang tahu duduk diam di kaki Tuhan. Kita bisa bayangkan betapa berat beban yang dipikul Musa. Di satu sisi ia menghadapi umat yang bersungut, di sisi lain ia harus menjadi pemimpin yang tenang. Tapi karena ia tetap hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, maka ia bisa berdiri teguh, bahkan saat tangannya hampir turun. Pertolongan Tuhan datang melalui Harun dan Hur. Tangan yang berat tidak dibiarkan jatuh, tapi dikuatkan oleh orang yang mengerti pentingnya menopang sesama. Ini adalah pelajaran besar dalam kehidupan gereja masa kini. Banyak pemimpin rohani yang kelelahan, bukan karena mereka tidak punya iman, tapi karena mereka berdiri sendiri. Banyak pelayan Tuhan yang hampir menyerah, karena tidak ada Harun dan Hur yang datang membantu. Maka jika kita bukan Musa, mungkin kita dipanggil menjadi Harun atau Hur, untuk menopang, untuk menjaga tangan tetap terangkat, untuk memastikan bahwa tongkat Allah tetap mengarah ke surga. Dan dari situ, kemenangan datang. Keluaran 17 ayat 13 berkata, "Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang." Tapi kemenangan itu bukan hanya hasil dari pertempuran fisik. Kemenangan itu adalah hasil dari kombinasi doa dan tindakan, dari iman dan ketaatan, dari kepemimpinan dan kerjasama. Di bagian akhir pasal ini, Musa membangun mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Dalam bahasa Ibrani, disebut Yahweh Nisi. Ini adalah deklarasi iman, bahwa panji kemenangan kita bukanlah kehebatan kita, bukan pengalaman kita, bukan jumlah pasukan kita, tapi nama Tuhan itu sendiri. Ia adalah sang panji, ia adalah standar tertinggi yang mengibarkan kemenangan atas kehidupan kita. Setiap kali Israel melihat panji itu, mereka tahu bahwa kemenangan ini bukan milik mereka sendiri, tapi milik Tuhan. Begitu pula dengan kita. Setiap kemenangan yang kita alami, setiap doa yang dijawab, setiap peperangan yang dilewati, jangan pernah mengambil kemuliaan untuk diri sendiri, tapi akuilah bahwa semua karena Tuhan, semua karena kasih karunia-Nya, semua karena penyertaan-Nya yang tidak pernah gagal. Oleh karena itu, kisah Keluaran 17 tidak hanya menjadi catatan sejarah, tapi menjadi prinsip rohani yang hidup, tentang bagaimana Tuhan membentuk umat-Nya, menyegarkan mereka, mengajar mereka berperang, dan membawa mereka pada kemenangan. Semua itu, asalkan kita mau tetap berjuang dalam doa dan iman. Berjuang dalam doa dan iman hingga akhir. Keluaran 17 bukan hanya kisah kemenangan dalam satu hari, tapi gambaran dari perjalanan panjang umat Tuhan yang terus diuji, dibentuk, dipimpin, dan dimurnikan, dari keluhan di Rafidim hingga kemenangan di lembah melawan Amalek. Tuhan hadir, Tuhan berbicara, Tuhan menolong, tapi Tuhan juga mengajar, supaya bangsanya tidak hanya menjadi pengikut yang pasif, tapi menjadi prajurit iman yang tangguh. Renungan ini membawa kita kepada kesadaran
bahwa dalam kehidupan orang percaya, tidak ada satupun musim yang bebas dari tantangan. Tapi tidak ada satupun tantangan yang terlalu besar bagi Tuhan. Di tengah kekurangan air, Ia menyediakan. Di tengah serangan musuh, Ia memberi kemenangan. Dan di tengah kelelahan kita, Ia menyediakan sesama untuk menopang. Kita tidak dipanggil untuk menjadi kuat dalam diri sendiri. Tapi kita dipanggil untuk mengangkat tangan kepada Tuhan, untuk berdiri di atas bukit kepercayaan, untuk maju ke medan tempur dalam ketaatan, dan untuk menopang sesama dalam kasih yang sejati. Berjuang dalam doa dan iman berarti menolak untuk hidup dengan ketakutan, tapi memilih untuk hidup dengan pengharapan. Berarti kita menolak untuk bersungut, dan memilih untuk bersyukur. Berarti kita berhenti mencari jawaban dari dunia, dan mulai bersandar pada firman. Sebab Tuhan kita adalah Yahweh Nisi. Tuhan adalah panji kemenangan kita. Dalam namanya ada kuasa, dalam jalannya ada terang, dan dalam kasihnya ada penghiburan bagi setiap hati yang berperang. Maka hari ini, apapun tantangan yang kita hadapi, ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang memegang tongkat kemenangan. Ada Roh Kudus yang menopang kita saat kita lemah. Dan ada tubuh Kristus, saudara seiman yang dipanggil untuk saling menguatkan. Teruslah berjuang, teruslah berdoa, teruslah percaya, karena tangan yang terangkat dalam iman tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan, dan doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh akan mengetuk langit dan membuka jalan, bahkan di tempat yang paling kering sekalipun. Tetaplah hidup dalam roh kemenangan, sebab di dalam Kristus, kita lebih dari pemenang. Biarlah hidup kita menjadi mezbah, tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan, dan biarlah setiap langkah kita menjadi pengakuan yang hidup, bahwa Tuhan adalah panji kita, Tuhan adalah perlindungan kita, dan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Apabila hari ini engkau sedang merasa lelah, jangan turunkan tanganmu. Bila engkau mulai ragu, jangan mundur dari imanmu. Bila engkau menghadapi pertempuran, jangan berjalan sendirian, sebab Tuhan berjalan bersamamu, dan tangannya selalu lebih kuat dari apapun yang menyerangmu. Mari kita kembali hidup dalam ketekunan, dalam ketaatan, dalam keberanian yang lahir dari relasi dengan Tuhan, sebab mereka yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup mudah, tapi Tuhan memanggil kita untuk hidup menang. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita hidup bersama Dia, di dalam Dia, dan untuk kemuliaan namanya. Berjuanglah dalam doa dan iman, sebab tangan yang terangkat kepada Tuhan akan membawa kemenangan yang tidak tergoyahkan. Penutup renungan, hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa kemenangan hidup tidak hanya ditentukan oleh kerja keras, tapi oleh tangan yang terangkat kepada Tuhan. Dalam setiap pergumulan, jangan lupa berdiri di bukit doa. Jangan lupa memegang tongkat iman. Jangan lupa berserah sepenuhnya. Mari kita kuatkan hati. Tuhan menyertai setiap langkah. Meskipun kita lemah, tapi tangan Tuhan tidak pernah lelah. Dan bila kita tetap percaya, maka kemenangan akan nyata. Jangan menyerah, jangan mundur. Teruslah percaya, Tuhan sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Tetaplah berjuang dengan iman, sebab tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolongmu. Demikian renungan dan khotbah kita pada siang hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari kita tutup renungan siang hari ini dengan doa dan permohonan kita. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan siang ini.
Terima kasih karena Engkau selalu menguatkan dan meneguhkan kami dalam setiap keadaan. Saat ini, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya Engkau menjamah mereka yang menderita penyakit kronis, memberikan kesembuhan, kekuatan, dan pemulihan yang sempurna. Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Kami percaya bahwa kesembuhan ada di tangan-Mu. Bagi mereka yang sedang tertekan oleh masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, dan rumah tangga, kami memohon kuasa-Mu untuk memberikan pemulihan, penghiburan, dan jalan keluar. Berikan hikmat dan pengertian kepada mereka agar mereka dapat mengambil keputusan yang bijak dan tetap berpegang teguh kepada-Mu. Kami juga berdoa agar setiap jemaat-Mu mampu merasakan kebahagiaan sejati yang berasal dari-Mu, serta selalu memiliki hati yang penuh ucapan syukur di tengah segala situasi. Berkati pekerjaan mereka, ya Tuhan, agar segala usaha mereka berjalan lancar tanpa hambatan, dan memberikan hasil yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami untuk terus hidup dalam kasih-Mu, menjadi terang dan garam di tengah dunia ini, serta tetap setia melayani-Mu dengan penuh sukacita. Kami serahkan segala doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengabulkan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu, karena kami percaya, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan siang dan doa siang ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan campur tangan untuk kesembuhan mereka, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Mungkin itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tolong Tuhan, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu.
Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anak-Mu. Semoga menjadi keluarga yang harmonis dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri dan anak-anak mereka semuanya untuk takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga anak-anak-Mu agar menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera dan penuh sukacita. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa kami dan ini seruan kami anak-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mukjizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pemenang dan nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap langkah anak-anak-Mu. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap aliran kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita kiranya memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis dan kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan.
Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga mereka para buruh kasar dan tukang campur tangan dan berkati kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka, jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tentara dan Polri. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga orang-orang yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.